Selamat pagi, salam sejahtera bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ibu Maya Kusumaningrum dari SD Kristen Pangen Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi penerapan Merdeka Belajar di sekolah dasar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal bagi murid mengisi masa depannya. Hakikat Merdeka Belajar. 1. Guru sumber inspirasi. Semangat guru dalam mengajar akan menginspirasi siswa untuk terus tertarik dalam belajar. 2. Sistem AMO. Guru memberi contoh teladan, memberi dorongan, dan rekomendasi kepada siswa untuk berkembang dan berprestasi secara maksimal. 3. Belajar secara holistik atau menyeluruh. Pendidikan tidak hanya sebatas mengasah keterampilan berpikir atau kognitif, namun juga perasaan atau afektif dan karsa atau psikomotorik. 4. Manusia utuh. Siswa tumbuh dan berkembang menjadi manusia utuh yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya melalui olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olah raga. 5. Kodrat keadaan. Siswa belajar sesuai dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam. Setiap siswa mempunyai kekhasan sifat dan bentuk lingkungan masing-masing. Dan kodrat zaman. Pendidikan selalu berubah seiring perkembangan zaman. 6. Pembelajaran di abad ke-21. Siswa mampu menjadi pribadi yang kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. 7. Kecerdasan mendukung perkembangan budi pekerti. Kecerdasan siswa seharusnya dapat mengembangkan budi pekerti atau watak masing-masing. Dan terakhir, selamat dan bahagia. Pendidikan dapat mengantarkan siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Berikut adalah strategi penerapan Merdeka Belajar. 1. Guru kreatif dan inovatif. Pada abad ke-21 ini, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mendidik dan mengajar. 2. Strategi pembelajaran heuristik. Pembelajaran menemukan atau discovery memberikan lebih banyak kesempatan siswa untuk bereksplorasi. 3. Student-centered. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru sebagai fasilitator saja. 4. Sumber belajar variatif. Siswa dapat menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekolah, rumah, maupun media digital atau internet. 5. Multimetode dan media pembelajaran. Penggunaan perpaduan beberapa metode atau media pembelajaran makin memperkaya pengalaman belajar siswa. 6. Kegiatan belajar variatif. Kegiatan belajar yang tidak monoton akan melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 7. Lingkungan belajar fleksibel. Lingkungan belajar tidak terbatas hanya di dalam kelas, namun bisa di luar kelas atau outdoor. Dan yang ke-8, asesmen variatif. Asesmen tidak terpaku pada pencapaian nilai, namun bisa juga dari hasil pengamatan, interview, dan instrumen penilaian lainnya. Berikut saya paparkan ilustrasi penerapan Merdeka Belajar di sekolah dasar. Target audiensnya adalah siswa kelas 1 SD semester 2. Materi
adalah praktik membaca dan menulis. Langkah yang pertama, siswa diberi pertanyaan tentang buku bacaan yang pernah dilihat atau dibaca. Kemudian siswa diberi pertanyaan tentang buku bacaan favoritnya. Ketiga, siswa diajak berkunjung ke perpustakaan sekolah. Kemudian siswa diberi kebebasan untuk memilih tempat duduk yang diinginkan. Guru membawa beberapa majalah bobo yang di dalamnya terdapat cergam dengan ukuran huruf yang besar dan mudah dibaca oleh siswa usia kelas 1 SD. Yang keenam, setiap siswa diberi kesempatan memilih sebuah cerita yang menarik perhatiannya untuk dibaca. Ketujuh, guru memberi waktu sekitar 10-15 menit untuk siswa membaca cerita yang telah dipilih. Berikutnya, siswa secara bergilir akan maju ke depan kelas untuk menceritakan secara singkat apa yang telah dibacanya. Guru tetap mendampingi untuk membantu siswa dalam bercerita. Yang berikutnya, siswa menuliskan beberapa kata yang diingatnya dari bacaan tersebut, antara 5-10 kata. Yang ke-10, siswa diberi pertanyaan tentang buku bacaan yang telah dibaca atau dilihatnya. Kemudian guru akan membagi siswa ke dalam 2 kelompok atau lebih yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa untuk menjawab kuis seputar kumpulan cerita yang telah dibaca anak-anak tersebut. Kemudian guru membacakan setiap cerita pilihan siswa secara singkat. Berikutnya, guru memberikan pertanyaan seputar cerita-cerita tersebut. Dan guru memberi kesempatan siswa untuk berkompetisi secara sehat dalam menjawab pertanyaan. Yang ke-15, guru memberi skor 100 untuk setiap jawaban yang tepat. Dan grup siswa dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Berikut ini adalah catatan-catatan penting yang kita dapat ambil dari contoh di atas. Yang pertama, siswa sangat antusias ketika belajar di luar kelas atau outdoor. Kedua, siswa boleh memilih cergam sesuai minatnya. Siswa juga boleh bercerita dengan menggunakan bahasanya sendiri, dengan tetap didampingi guru. Siswa diberi kesempatan menulis kata-kata dari cergam yang telah dibacanya. Dan siswa dapat terlibat aktif dalam kompetisi tersebut. Dan pada akhirnya, siswa menjadi sangat ceria, bersemangat, dan bahagia. Terima kasih para pemirsa. Semoga strategi penerapan Merdeka Belajar yang telah saya presentasikan di atas dapat memberikan pencerahan bagi semua dalam mengantarkan anak-anak bangsa menjadi insan yang merdeka di kemudian hari. Mohon kesediaannya untuk memberikan masukan atau saran yang membangun guna penyempurnaan aksi nyata ini. Demikian, terima kasih.